Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Afan Ibrahani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang anemia pada remaja. Berikut pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian remaja dan anemia, yang kedua ada diagnosis anemia, yang ketiga ada gejala anemia, yang keempat ada penyebab anemia, yang kelima ada dampak dari anemia, dan yang keenam yaitu cara pencegahan anemia. Yang pertama ada pengertian remaja. Menurut Santrok 2007, masa remaja atau adolesen merupakan periode transisi perkembangan masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Pada masa remaja, kebutuhan zat gizi meningkat melebihi kebutuhan pada masa kanak-kanak. Zat gizi yang baik selama masa remaja tidak hanya berpengaruh pada optimalisasi pertumbuhan saat remaja, tetapi juga untuk pencegahan penyakit kronis setelah dewasa, serta meningkatkan kualitas kehamilan. Selanjutnya ada pengertian anemia. Menurut WHO 2011, anemia merupakan suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah atau eritrosit dalam tubuh terlalu rendah. Menurut Proverawati 2011, hal ini menyebabkan masalah kesehatan karena kurangnya suplai oksigen ke dalam tubuh. Hemoglobin adalah salah satu komponen sel dalam darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Hemoglobin dibentuk dari gabungan protein dan zat besi yang membentuk sel darah merah atau eritrosit. Berikutnya, yang kedua ada diagnosis anemia. Menurut WHO 2001, diagnosis anemia dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium kadar hemoglobin dalam darah dengan menggunakan metode cyanide hemoglobin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya ada klasifikasi anemia menurut kelompok umur. Dilihat dari populasi anak usia 12-14 tahun, kadar hemoglobin normal yaitu 12 gram per desiliter. Sedangkan untuk perempuan tidak hamil usia lebih dari 15 tahun, kadar hemoglobin normal yaitu 12 gram per desiliter. Sedangkan untuk laki-laki yaitu 13 gram per desiliter. Selanjutnya yang ketiga ada gejala anemia. Gejala anemia yang pertama ada 5L, lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Yang kedua ada sakit kepala dan pusing. Yang ketiga ada mata berkunang-kunang. Yang keempat ada mudah mengantuk. Yang kelima ada cepat capai dan sulit untuk berkonsentrasi. Yang keenam ada pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku, dan telapak tangan. Berikutnya yang keempat ada penyebab anemia. Penyebab anemia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada defisiensi zat besi. Defisiensi zat besi dibagi menjadi 2 poin, yaitu rendahnya asupan zat gizi baik hewani maupun nabati yang merupakan sumber pangan zat besi yang berperan penting untuk pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah merah. Selanjutnya, penderita penyakit infeksi kronis seperti TBC, HIV atau AIDS, dan keganasan seringkali disertai anemia karena kekurangan asupan zat gizi atau akibat dari infeksi itu sendiri. Yang kedua, ada pendarahan atau loss of blood volume. Itu dibagi menjadi 2 poin. Pendarahan karena kecacingan atau trauma atau luka yang mengakibatkan kadar hemoglobin menurun. Pendarahan karena menstruasi yang lama dan berlebihan. Yang ketiga ada hemolitik. Pendarahan pada penderita malaria kronis karena terjadi hemolitik yang mengakibatkan penumpukan zat besi atau hemosiderosis di organ tubuh seperti hati dan limpa.
Pada penderita talasemia, kelainan darah terjadi secara genetik yang menyebabkan anemia karena sel darah merah cepat pecah sehingga mengakibatkan akumulasi zat besi dalam tubuh. Yang kelima, ada dampak umum dari anemia. Yang pertama, menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi. Yang kedua, menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak. Yang ketiga, ada menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja. Selanjutnya, ada dampak anemia pada remaja putri dan wanita usia subur yang akan terbawa ketika hamil. Yang pertama yaitu meningkatkan resiko pertumbuhan janin terlambat atau PTJ, prematur, BBLR, dan gangguan tumbuh kembang anak diantaranya seperti stunting atau gangguan neurokognitif. Yang kedua, ada pendarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Yang ketiga, bayi lahir dengan cadangan zat besi atau Fe yang rendah dan akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini. Yang keempat, meningkatkan resiko kesakitan dan kematian neonatal pada bayi. Berikutnya, yang keenam, ada cara mencegah anemia. Yang pertama yaitu meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Meningkatkan asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya akan zat besi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan AKG. Selain itu juga perlu meningkatkan sumber pangan nabati yang kaya zat besi walaupun penyerapannya lebih rendah dibandingkan dengan sumber pangan hewani. Yang kedua, ada suplementasi zat besi. Pada keadaan di mana zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan terhadap zat besi, perlu didapatkan dari suplementasi zat besi. Pemberian suplementasi zat besi secara rutin dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi dalam tubuh. Contoh suplemen zat besi yaitu tablet tambah darah. Yang ketiga, ada fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Berikutnya ada makanan yang dianjurkan. Yang pertama yaitu bahan makanan pokok yang sudah difortifikasi seperti tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, dan lain-lain. Yang kedua, sumber lauk hewani seperti hati ayam, ikan, daging, dan unggas. Yang ketiga, ada sumber lauk nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang keempat, ada sumber sayuran, yaitu sayuran yang berwarna hijau tua. Yang kelima, yaitu sumber buah-buahan, yaitu mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, jambu, dan lain-lain. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.